Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Demen Kisah Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan rizki kepada kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Mari kita lanjutkan kisah selanjutnya, yaitu kisah penguasaan Abu Qarib Tuban Asad atas kerajaan Yaman dan ekspedisinya ke Madinah. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Rabi'ah bin Nasr meninggal dunia, seluruh kerajaan Yaman kembali ke pangkuan Hasan bin Tuban Asad Abu Qarib. Tuban adalah raja terakhir dari Tuba. Dia adalah Hasan bin Tuban bin Asad, bin Abi Qarib bin Kuli bin Zaid. Zaid adalah Tuba pertama bin Amr Zul Azhar bin Abrahah Silmanar bin Al-Risi. Ibnu Hisham berkata bahwa namanya adalah Ar-Raisi. Ibnu Ishaq berkata, bin Adi bin Saifi bin Sabah, Al-Ashgar bin Ka'ab Kaf al-Zulem bin Zaid bin Sal bin Amr bin Qais bin Muawiyah bin Jusyam bin Wail bin Al-Gos bin Katan bin Arib bin Suhair bin Aiman bin Al-Humaisi, Al-Aranjaj Himyar bin Sabah, Al-Akbar bin Yarub bin Yasjub bin Kahtan. Ibnu Hisham berkata, Yasjub bin Yarub bin Kahtan. Ibnu Ishaq berkata, Tuban bin Asad Abu Qarib inilah orang yang datang ke Madinah dan membawa lari dua orang rabi Yahudi ke Yaman. Dia pulalah yang memakmurkan. Inilah yang disebutkan dalam sebuah syair tentang dirinya, andai ku memiliki keberuntungan nasib laksana Abu Qarib kebaikannya menutup kejahatannya. Ibnu Ishaq berkata, tatkala dia datang dari timur melintasi Madinah, dia tidak melakukan kekerasan pada penduduknya di awal perjalanannya. Namun demikian dia meninggalkan salah seorang anaknya di sana yang ternyata kemudian dibunuh oleh penduduk Madinah dengan keji. Maka datang kembali dengan tujuan utama untuk memporak-porandakan Madinah dan membasmi habis penduduknya, menebang pohon-pohon kurma. Maka kabilah Al-Ansar pun berkumpul di bawah kepemimpinan Amr bin Taliyah, saudara dari Bani Najjar dan salah seorang dari Bani Amr bin Mabzul. Nama asli Mabzul adalah Amir bin Malik bin Najjar. Sedangkan nama asli Najjar adalah Taimullah bin Sakabah bin Amr bin Hasraj bin Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir. Ibnu Hisham berkata, Amr bin Taloh ialah Amr bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin Najjar, sedangkan Taloh adalah ibunya. Taloh ada anak perempuan, Amir bin Zuraik bin Abdi Harits bin Malik bin Gad bin Jusyam bin Hasraj. Ibnu Ishaq berkata, ada seorang lelaki dari Bani Adi yang bernama Ahmar melakukan tindakan melampaui batas kepada seorang lelaki dari sahabat-sahabat Tuba tatkala mereka berdiam di tempat itu. Dia pun dibunuh. Sebabnya adalah karena dia didapatkan pada tandan kurma dan memotongnya. Anhar menusuknya dengan sabitnya dan membuatnya meninggal seketika itu juga. Dan dia berkata, sesungguhnya kurma itu milik orang yang mengolahnya. Peristiwa ini semakin membuat Tuba semakin geram pada mereka sehingga kemudian menimbulkan peperangan. Orang-orang Ansar menekankan bahwa mereka akan bertempur melawan Tuba di siang hari, namun di malam hari mereka tetap dijadikan sebagai tamu terhormat. Sikap yang demikian membuat Tuba mengagumi mereka seraya berkata, sesungguhnya bangsa kami adalah bangsa yang terhormat. Tatkala Tuba sibuk berperang melawan mereka, tiba-tiba datanglah dua orang pendeta, rahib, Yahudi Bani Quraizah menemuinya. Quraizah dan An-Nadir dan An-Najam dan Amr tak lain adalah Hadal yang merupakan anak keturunan Hasraj bin Sari bin Tawamani bin Sab bin Al-Yasa, bin Sa'ad bin Lawi bin Hair bin Najam bin Tanhuma bin Azar bin Usra bin Harun bin Imran bin Yasar bin Kahits bin Lawai bin Yakub. Yakub adalah Israel bin Ishak bin Ibrahim Khalilur Rahman, Sallallahu alaihim. Dua orang pendeta itu adalah seorang yang sangat mumpuni dalam keilmuannya. Tatkala keduanya mendengar Tuba akan menghancurkan Madinah dan penduduknya, maka keduanya berkata, wahai raja, janganlah engkau lakukan itu. Karena sesungguhnya jika engkau tidak menyukainya dan tetap memaksakan kecuali apa yang engkau kehendaki, maka pasti ada yang memberikan perlindungan padanya dan kami khawatir siksaan segera datang menimpamu. Mendengar ucapan kedua pendeta Yahudi itu, Tuba berkata, kenapa demikian? Keduanya berkata, karena Madinah ini akan menjadi tempat hijrah seorang nabi yang muncul dari tanah haram dari kalangan Quraisy di akhir zaman. Dia akan menjadi negeri tempat tinggalnya. Mendengar ucapan kedua pendeta ini, Tuba membatalkan rencananya. Dan dia berpendapat bahwa keduanya memiliki ilmu yang luas. Dia sangat kagum terhadap apa yang didengarnya dari keduanya. Maka dia pun segera meninggalkan Madinah dan dia pun memeluk agama kedua pendeta Yahudi itu. Khalid bin Abdul Uzza bin Ghaziyah bin Amr bin Abdu Auf bin Gun bin Malik bin Najjar dengan berucap membanggakan, Amr bin Talah dalam sebuah syair berikut,
apakah dia telah bangkit atau dia telah menahan kemaluannya atau dia telah melepas gairah kenikmatan biologisnya atau ingatkan kau akan masa mudamu lalu kenangan apakah yang masih melekat dari masa muda dan masa itu. Sesungguhnya dia adalah perang yang berkobar yang memberikan pengalaman baginya, maka tanyakanlah pada Imran dan Asad jika dia datang menyongsong musuh bersama dengan tibanya pagi. Abu Karib dengan pasukan yang besar memakai pakaian dengan bau yang tajam. Mereka berkata, siapakah yang kita serbu Bani, Auf ataukah Najjar? Target sasaran kita adalah Bani Najjar, mereka membunuh tentara kita maka kita wajib membalas dendam mereka pun berperang dengan menghunus pedang mereka. Kilatan mereka laksana awan yang mencurahkan hujan, di tengah mereka ada Amr bin Taloh, semoga Tuhan memanjangkan umurnya di tengah kaumnya pemimpin yang mengungguli raja-raja barang siapa yang membidik Amr dia tidak akan punya daya. Orang-orang suku Ansar yang berada di kawasan itu berkeyakinan bahwa kegeraman Tuba adalah untuk menyerang desa di mana orang-orang Yahudi berada di antara mereka. Dia hanya menginginkan menghancurkan mereka lalu mereka cegah melakukan pembantaian hingga akhirnya dia pulang. Oleh sebab itulah dia berkata dalam syairnya, kegeraman atas dua kabilah yang tinggal di Yasrib lebih pantas bagi mereka dapatkan siksa hari yang merusak. Ibnu Hisham berkata, syair yang ada di bait ini adalah syair yang dibikin-bikin. Karena melarang untuk mengakui keabsahannya. Ibnu Ishaq berkata, Tuba, dan kaumnya adalah para penyembah berhala, maka dia segera menuju ke Mekah saat perjalanan pulang menuju Yaman. Tatkala dia berada di antara, Usfan dan Amaj datanglah sekelompok orang dari keturunan Huzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at. Mereka berkata padanya, wahai raja, maukah Tuan kami tunjukkan pada sebuah baitul mal kas negara, yang ditinggalkan raja-raja sebelum ini. Di dalamnya ada mutiara, topas, rubi, emas dan perak. Tuba menjawab, tentu saja. Mereka berkata, sebuah rumah di Mekah yang disembah oleh penduduknya dan mereka melakukan salat di tempat itu. Orang-orang Huzail melakukan ini semua untuk membinasakannya karena mereka tahu bahwa siapapun yang bermaksud jahat dari raja-raja maka dia pasti celaka. Tatkala dia yakin atas apa yang dikatakan oleh mereka dia mengutus utusannya untuk menemui dua orang pendeta Yahudi dan dia pun menanyakan tentang masalah ini kepada keduanya. Kedua pendeta itu berkata, orang-orang itu tidak menginginkan apapun kecuali kehancuran Tuan dan pasukan Tuan. Saya tidak tahu ada satu rumah pun di dunia yang Allah jadikan untuk dirinya selain rumah itu, Baitullah. Jika Tuan lakukan apa yang mereka katakan Tuan dan orang-orang yang bersama Tuan akan binasa. Tuba berkata, lalu apa yang mesti saya perbuat saat saya datang ke tempat itu? Pendeta itu menjawab, lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang setempat. Tuan melakukan tawaf, mengagungkannya dan menghormatinya. Cukurlah rambut Tuan, rendahkan diri hingga Tuan keluar darinya. Tuba berkata, kenapa engkau berdua tidak juga mengunjunginya? Mereka berkata, ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya dia adalah rumah leluhur kami Ibrahim, dan sesungguhnya dia adalah sebagaimana yang telah kami beritahukan padamu. Namun ada penghalang antara dia karena mereka memancangkan berhala-berhala di sekitarnya dan aliran darah yang mereka tumpahkan di sana. Mereka adalah najis dan ahli syirik. Atau sebagaimana keduanya katakan padanya. Maka dia pun mengerti nasihatnya dan kejujuran ucapannya. Dia pun mendekati suku Huzail kemudian memotong tangan dan kaki mereka, lalu dia beranjak menuju Mekah. Setibanya di sana dia melakukan tawaf, menyembelih kurban, mencukur rambut, dan tinggal di Mekah selama 6 hari, sebagaimana disebutkan. Dia berkurban binatang untuk manusia memberikan makan penduduknya, memberi mereka minuman dari madu. Dalam tidurnya dia bermimpi menyelubungkan kiswah, kain penutup, Baitul Haram. Maka dia pun menyelubunginya dengan cabang-cabang kurma yang dirangkai. Kemudian dia diperlihatkan mimpi dalam tidurnya untuk menyelubungi Ka'bah itu dengan selubung yang lebih baik, maka dia pun menyelubunginya dengan kain ma'afir, jenis kain asal Yaman, pada mimpinya yang ketika dia melihat dia diperintahkan untuk menutupinya dengan yang lebih bagus lagi. Maka dia pun menyelubunginya dengan mola, dan wasail, kain terbaik berasal dari Yaman. Dengan demikian, menurut anggapan mereka, Tuba adalah orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kain dan mewasiatkan pada gubernurnya untuk melakukan hal yang sama. Dan mewanti-anti mereka agar tidak ada darah, tidak pula bangkai, tidak pula ada darah haid di sana. Kemudian dia membikin pintu dan kunci Ka'bah. Subayyah binti Al-Ahab bin Zabinah bin Jazimah bin Auf bin Nasr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hafasah bin Qais bin Gailan.
Dia berada di bawah pemeliharaan Abdu Manaf bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah mengatakan sebuah syair kepada anaknya yang bernama Khalid yang menggambarkan agungnya kehormatan Mekah dan dia melarang anaknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, tentang kerendahan hati di hadapannya dan apa yang seharusnya dilakukan untuk anaknya. Syair berbunyi sebagai berikut, "Wahai anakku, janganlah engkau menganiaya anak kecil dan orang tua di Mekah, jagalah kehormatannya anakku. Jangan tipuan memperdayakanmu, barang siapa yang berlaku aniaya di Mekah, dia akan menelan keburukan wahai anakku. Dia akan dipukul mukanya dan kedua tulang pipinya dibakar wahai anakku. Aku telah mengalaminya maka aku dapatkan orang zalim selalu binasa. Allah menjadikannya aman walaupun tidak ada istana dibangun di pelatarannya. Allah jaga burung-burungnya dan kambing liar pun aman di Gunung Sabir Tuba, telah datang untuk menyerangnya, tapi malah dia hiasi bangunannya dengan kain dan indah. Tuhanku telah menghinakan kerajaannya sehingga dia pun memenuhi nazarnya. Dia berjalan ke sana dengan kaki telanjang dengan membawa 2000 unta. Dia juga menghormati penghuninya dengan suguhan daging mahar unta. Dia suguhkan pada mereka madu nan jernih dan gandum kualitas tinggi. Pasukan gajah mereka dihancurkan dengan kerikil-kerikil yang diturunkan. Tuhan telah hancurkan kerajaan mereka nan jauh di sana, baik yang di Persia ataupun di Khazar. Maka dengarkanlah jika ia dituturkan pada kalian dan pahamilah bagaimana akhir dari semua yang terjadi." Ibnu Hisyam berkata, kata-kata dihentikan pada kafiahnya, sajak, dan tidak diirab, dijelaskan tata bahasanya, subjek, predikat, objek. Kemudian dia keluar dari kota Mekah menuju Yaman bersama dengan pasukannya dan 2 pendeta Yahudi. Tatkala dia memasuki Yaman maka dia menyeru kaumnya untuk masuk agama baru yang dia telah memasukinya hingga masalahnya bisa diselesaikan dengan menjadikan api yang ada di Yaman sebagai hakim. Ibnu Ishaq berkata, telah menceritakan pada saya Abu Malik bin Salabah bin Abu Malik Al-Qurazi. Dia berkata saya mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Talah bin Ubaidillah berkata, tatkala Tuba telah dekat ke negeri Yaman untuk memasukinya maka dia dihadang oleh orang-orang Himyar. Mereka berkata, janganlah engkau memasukinya karena engkau telah meninggalkan agama kami. Maka dia pun menyeru mereka untuk memeluk agamanya dengan mengatakan, sesungguhnya agamaku itu lebih baik dari agama kalian. Maka mereka pun berkata, maka marilah kita selesaikan di depan api. Dia pun berkata, iya. Ibnu Ishaq menambahkan, dalam kepercayaan orang-orang Yaman, di Yaman terdapat api di mana mereka menyelesaikan perkara yang sedang mereka perselisihkan. Api akan membinasakan orang yang zalim dan membiarkan orang yang dizalimi. Maka kaumnya keluar dengan membawa berhala-berhala mereka dan benda-benda yang biasa mereka jadikan sebagai sesajen. Sedangkan pendeta Yahudi membawa 2 mushaf yang digantung di leher mereka. Hingga mereka pun duduk di depan tempat keluarnya api. Maka api pun menyergap mereka. Tatkala api menyerang mereka orang-orang Yaman pun ngeri dan ketakutan. Namun orang-orang yang hadir menyemangatinya dan menyuruh mereka sabar atas serangannya. Mereka pun bersabar hingga api itu pun mengepung mereka dan memakan berhala-berhala itu dan segala benda-benda yang mereka jadikan sebagai sarana ibadah beserta orang-orang yang membawa benda-benda itu dari kaum lelaki Himyar. Sementara itu 2 pendeta Yahudi itu keluar dengan membawa mushaf yang tetap tergantung di lehernya dan dengan dahi mengucurkan keringat. Sejak saat itu orang-orang Himyar menerima agama raja mereka. Maka sejak saat itu pula agama Yahudi mulai memasuki Yaman. Ibnu Ishaq berkata, seorang informan lain menuturkan kepada saya bahwa kedua pendeta itu dan orang-orang yang keluar dari penduduk Himyar mengikuti api dan bermaksud untuk menolaknya. Dan mereka berkata, barang siapa yang menolaknya maka orang itulah yang paling benar. Maka mendekatlah pada api itu beberapa orang lelaki Himyar dengan membawa berhala-berhala mereka untuk menolak api itu. Namun api itu malah mendekati mereka sehingga membuat mereka gentar ketakutan dan mereka tidak berhasil menolaknya. Setelah itu kedua pendeta itu pun mendekati keduanya seraya membaca Taurat, api itu pun mundur dari keduanya hingga mereka berdua berhasil mendorongnya ke tempat awal api itu keluar. Maka setelah itu orang-orang Himyar memeluk agama kedua pendeta tersebut. Wallahu alam mana yang benar dari kedua kisah di atas. Ibnu Ishaq berkata, Riyam adalah sebuah rumah yang sangat mereka agungkan dan mereka menyembelih hewan korban di sana dan mereka berbicara sesuai dengan petunjuk yang mereka dapatkan di tempat itu. Kedua pendeta itu berkata kepada Tuba, sesungguhnya itu adalah setan yang sedang mempermainkan mereka. Maka biarkanlah kami melakukan sesuatu pada rumah ini. Tuba berkata, terserah kalian berdua mau diapakan rumah Riyam itu. Maka keduanya mengeluarkan dari rumah ini sebagaimana banyak dikatakan orang-orang Yaman 1 anjing hitam, lalu mereka sembelih kemudian mereka berdua menghancurkan rumah itu.
Maka sampai saat ini sisa-sisanya sebagaimana dikatakan kepada saya adalah bercak-bercak bekas darah yang tumpah di atasnya. Bersambung. Sampai jumpa di kelanjutan kisah sirah nabawiyah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.